Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tatayyara aw tutayyira lah. Tidak termasuk golongan kami orang yang meminta tatayyur, orang yang melakukan tatayyur dan meminta untuk ditatayurkan. Artinya ada orang yang melakukan tatayyur. Seperti yang telah kita bahas, tatayyur itu pada dasarnya adalah meyakini suatu perkara mendatangkan kesialan atau keberuntungan. Ya, seperti asal muasal tatayyur ini dari kata-kata tair, yaitu burung, di mana dahulu itu orang-orang jahiliyah apabila dia mau melakukan satu perbuatan, sebuah rencana yang akan dia lakukan, maka dia akan pergi ke tempat yang ada yang ada burung-burungnya. Kemudian mereka ganggu itu burung, mungkin dengan melemparnya, dengan menghardiknya, atau apalah namanya. Jika burung tersebut terbangnya ke kanan, maka niat mereka untuk melakukan itu mereka lanjutkan. Namun kalau burungnya terbang ke kiri, maka mereka urungkan niat yang akan mereka lakukan. Itulah dasar awal mengapa dikatakan tatayyur dari kata toir, dan ini akhirnya berlanjut pada hal-hal yang lain yang sifatnya sama, yang mirip. Ya, kalau di Indonesia itu banyak. Di Indonesia banyak yang yang hal-hal yang seperti ini. Sesuatu yang dianggap pantang, sesuatu yang dianggap mendatangkan keberuntungan. Ya, kalau nenek-nenek kita dahulu seperti nggak boleh menjahit pada malam hari, anak gadis nggak boleh duduk-duduk di depan pintu, nggak boleh nyapu pada malam hari, pantang. Nah, banyak pantangnya ikhwah. Dan atau dikarenakan adanya tanda-tanda sesuatu seperti mata berkedut misalnya, atau burung perenjak nemplok di atas rumah misalnya, dan banyak hal ikhwah. Ya, di Indonesia sepertinya banyak yang seperti ini, yang dianggap hal itu datang membawa kesialan. Itu adik-adik itu jangan di situ duduknya, mari aja masih lapang, orang mau lewat. Ini di sini lapang ini sih. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini itu dikatakan tatayyur.
orang yang melakukan tatayur dan orang yang minta tatayur. Misalnya, tolonglah tuh hardikan, usirkan itu burung, ya, usirkan itu burung. Jadi baik yang meminta dan melakukan itu sama. Laisa minna, tidak termasuk kelompok kami. Tidak termasuk kelompok kami, ikhwah. Ini bisa diartikan kufur. Tidak, laisa minna juga bisa diartikan tidak termasuk kelompok kami yang pertama masuk surga. Demikian, ikhwah. Karena kalimat laisa minna ini banyak maknanya, seperti laisa minna mallam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana. Tak termasuk kami, kelompok kami, mereka yang tidak mencintai yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Tentu kan kalimat laisa minna di sini tidak sama dengan laisa minna di sini. Demikian, ikhwah. Karena tatayur di sini terkait dengan kesyirikan. Sementara terkait dengan menghormati orang yang lebih besar, yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih kecil, ini terkait dengan masalah adab. Tapi kalimatnya sama-sama laisa minna, tidak termasuk kami. Apakah sama dari sisi hukum? Tentu kita katakan tidak mungkin sama. Karena masalah tatayur ini terkait dengan akidah, sementara yang tadi itu yang kedua yang kita sebutkan terkait dengan masalah adab. Makanya ikhwah tidak bisa disamakan. Ya. Kemudian autakahana autukuhina lahu. Orang yang berdukun, maksudnya yang melakukan praktek perdukunan, yaitu dukunnya itu sendiri, atau orang yang meminta seperti dia minta pergi ke dukun, kemudian dia minta meramalkan sesuatu, atau dia mencari barang yang hilang, itu namanya orang yang pergi ke dukun. Tentunya ada niatnya dengan dukun tersebut. Kemudian mantakahana autukuhina, kalau takahana itu dukunnya, autukuhina orang yang meminta, untuk yang datang ke dukun untuk meminta sesuatu. Au sahara au suhirolah, yaitu orang yang sahara, yang melakukan praktek sihir, au suhirolah, atau yang meminta agar melakukan sebuah perbuatan sihir. Seperti ikhwah, kalau sahara berarti tukang sihirnya. Kalau suhirolah yaitu si A datang ke tukang sihir, tolonglah santetkan itu. Nah, demikian. Jadi orang ini yang datang, pasien lah ya, kalau bahasakan klien gitulah kira-kira. Ya. Baik yang dukun dan kliennya, serta tukang sihir dan kliennya, ini termasuk, ini memiliki hukum yang sama. Waman atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lantas dia mempercayai apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang tersebut sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ikhwah. Seperti yang telah kita pelajari di kajian lalu, bahwasanya mereka yang mendatangi sihir ini ada 3 jenis. Yang pertama, mereka yang mendatangi dukun atau tukang ramal mungkin iseng-iseng saja. Yang kedua, dia nggak percaya tapi sekedar iseng. Yang kedua, ini yang disebut Rasulullah, yaitu lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, tak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi dia enggak kafir, ikhwah, enggak kafir. Karena kalau dia kafir, untuk apa? Untuk apa fungsinya enggak diterima sholatnya 40 hari yang udah kena kafir. Kalau dia sudah kafir, sekian tahun pun enggak akan diterima sholatnya orang dia kafir. Makanya yang sekedar datang iseng, dia enggak sampai dikatakan kafir. Dari mana kita bisa simpulkan? Dari kalimat Rasulullah, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, tak diterima sholatnya 40 hari, menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir. Bisa dipahami, ikhwah? Karena kalau kita kan kafir,
gimana? Hah? Nggak ada manfaat sholatnya, nggak hanya 40 hari. Selamanya nggak akan terima, memang orang kafir. Demikian ikhwah. Itu tandanya ya. Yang kedua, mereka yang mendatangi sihir, yaitu man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Itu dia ikhwah. Barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang sihir atau yang mendatangi tukang ramal atau tukang sihir atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul. Lantas dia mempercayai apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini memang para ulama berbeda pendapat. Kafir di sini maknanya apa ini? Apakah kafir dalam makna yaitu kufur shaghir atau kufur asghar, artinya kafir tapi dia tidak sampai keluar Islam, ataukah kafir sampai murtad keluar dari Islam? Yang rajih Allah wa'alam bishawab, para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, mereka merajihkan yang seperti ini kafir murtad dari Islam. Yang ketiga, yang mendatangi tukang sihir tetapi dia ingin membuktikan bahwasanya si tukang sihir ini, si dukun ini pembohong. Nah, demikian ikhwah. Karena Rasulullah pernah menguji seorang yang bernama Ibnu Sayyad yang wajahnya itu mirip Dajjal. Dan kata Rasulullah memegang sesuatu di tangannya. Rasulullah tanya, apa yang ada di tanganku? Ibnu Sayyad mengatakan duh. Ya, duh. Kata Rasulullah salah, ya enggak duh. Menunjukkan apa? Menunjukkan ingin membuktikan bahwasanya dia itu pembohong. Dia itu pembohong. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tukang-tukang sihir ini melakukan hal-hal yang memang di luar nalar manusia atau terkait dengan masalah-masalah gaib. Demikian ikhwah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dengan faqad kafara laisa minna tak termasuk kami, di ujung ayat faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi ikhwah, hadis ini menunjukkan baik yang meminta untuk dilakukan maupun yang melakukan hukumnya sama. Mereka yang melakukan tatayur dan orang yang meminta untuk melakukan tatayur itu sama. Demikian ikhwah. Orang yang meminta ke dukun dengan si dukun sama hukumnya. Orang yang mendatangi tukang sihir dengan si tukang sihir sendiri itu sama hukumnya. Demikian ikhwah. Sama dengan orang yang belajar ilmu sihir dengan yang mengajarkan ilmu sihir sama. Demikian ikhwah. Makanya kan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir yang telah mengajarkan orang itu ilmu sihir. Demikian ikhwah. Kemudian terkait dengan dua malaikat, apa kata mereka? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dua malaikat Harut dan Marut di Babil ini ikhwah, itu sebagai cobaan bagi manusia pada waktu itu. Mereka dikenal memiliki ilmu sihir. Setiap kali ada orang-orang yang datang kepada mereka ini untuk belajar sihir, mereka katakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami itu sebagai fitnah buat kalian, cobaan bagi kalian. Makanya jangan belajar ilmu sihir. Karena kalau kalian belajar ilmu sihir dari kami, kalian akan kafir. Itu ikhwah. Tapi banyak yang nekat juga. Demikian ikhwah. Jadi baik tukang sihirnya maupun yang mendatangi tukang sihirnya sama. Orang yang belajar ilmu sihir dan yang pengajar ilmu sihir sama hukumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya salah satu talbisul iblis, salah satu jebakan-jebakan setan yaitu yusammihi bi ghairi ismih. Setan akan berupaya memberikan nama dengan yang bukan namanya supaya
sesuatu yang tadinya itu haram menjadi samar keharamannya. Itu ikhwah. Menjadi samar akan keharamannya. Seperti misalnya dukun lah kita katakannya, dukun dinamakan dengan paranormal, dinamakan dengan orang pintar, dinamakan dengan orang yang abnormal, berilmu tinggi kali ilmunya. Demikian. Artinya hal-hal yang dia jadi halus yang seharusnya kita tidak boleh merubah namanya. Dukun ya dukun, tukang sihir, tukang santet dia itu ya sudah tukang santet. Demikian ikhwah. Tapi ingat, saya ulangi lagi, istilah dukun di Indonesia itu tidak harus yang mengetahui ilmu gaib, yang mendakwakan ilmu gaib. Tapi karena ada dukun, karena dukun ini terkadang di dalam bahasa Indonesia digunakan untuk pengobatan tradisional. Makanya ada dukun beranak. Maksudnya nenek-nenek itu yang nolong ibu-ibu yang melahirkan, dikatakanlah dukun. Jangan antum ke sana, nenek ini masuk neraka nenek ini. Demikian. Kemana mak? Itu ada nenek dukun beranak. Demikian ikhwah. Maksudnya itu bukan itu, nggak termasuk dukun patah tulang. Terkecuali kalau dia melakukannya itu dengan menggunakan jin. Misalnya ibu di situ, dah dia di sini aja. Tiba-tiba anaknya itu ada yang narik, orangnya nggak ada misalnya gitu kan. Yang narik itu berarti jin. Demikian ikhwah. Atau tukang kusuk ada yang pakai jin. Dia biasa aja megang, tapi kita sudah kesakitan. Biasa aja dielus saja dengan dia. Tapi rasanya kita sudah kuat sekali dia mijetnya. Makanya dia kok nggak capek. 6 pasien dia gini-gini aja. Yang 6 pasien ini sudah bengkak-bengkak ya. Demikian terasa. Tapi dia santai. Nah, demikian. Itu kan sudah nggak normal. Ini pasti pakai tenaga jin. Kalau dia tak pakai tenaga jin, berarti nggak boleh. Demikian ikhwah. Itulah dia. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, kita harus hati-hati apalagi sekarang ini antara dukun dengan kiai. Dukun itu banyak dikatakan kiai, dipanggil ustadz, dipanggil gus, ada yang dipanggil gus lagi. Dia dukun tapi dipanggil gus. Gus itu kan kalau di Jawa menunjukkan apa? Enggak salah, kalau saja silap itu anak kiai. Kalau anak kiai, ada bapaknya kiai, maka anaknya dipanggil gus. Walaupun anaknya itu bukan spesial belajar agama, tapi dipanggil gus. Tapi kalau ayahnya tidak kiai, walaupun dia dalam ilmunya nggak dipanggil gus. Demikian ikhwah. Ya. Tapi itulah yang perlu kita perhatikan. Makanya di sini faqad kafara bima unzila Muhammad, berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian qala Baihaqi rahimahullah, berkata Imam Baihaqi rahimahullah, al-arrafu, yang dikatakan arraf adalah di sini kan man atakahinan au arrafan. Man atakahinan au arrafan. Siapa yang dikatakan arraf? Apa beda antara arraf dengan kahin? Al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruqi wa makanid dallati. Yang dikatakan arraf adalah alladhi yadda'i ma'rifatul umur muqaddimat. Mereka yang mengklaim dirinya itu mengetahui muqaddimat ini ilmu-ilmu isyarat-isyarat, di mana dengan isyarat-isyarat itu dia bisa mengetahui barang yang dicuri atau benda-benda yang hilang. Demikian ikhwah. Ya. Misalnya si fulan kehilangan mobil, dia pergilah ke arraf ini yang dikenal mengetahui kalau benda yang dicuri, tahu siapa yang mencuri. Maka dia dengan praktek tertentu, ada yang pakai
Seperti yang kita katakan ada yang pakai keong-keong campur apa begitu kemudian dihempaskan seperti yang dulu pernah kita bahas dengan melihat kemana tuh menghadap, keongnya menghadap kemana, batunya menghadap kemana, kayunya menghadap kemana, demikian ikhwah. Ada yang campur-campur, ada yang batu aja, demikian. Ada yang pakai itu, ada lagi yang pakai garis-garis diusap set, apa yang tinggal garisnya dia yang tahu itu maknanya apa. Demikian. Ada yang pakai kartu Jawa, ya, pakai kartu Jawa. Kemudian dikocok, diambil 2, kemudian dibuka set dibuka. Dia yang tahu maknanya itu apa. Demikian ya. Dia tahu maknanya itu apa, kemudian dari situ dia mentafsirkan, oh, mobilmu yang hilang sekarang sedang berada di Simpang Lowo, misalnya begitu. Di dalam rumah seseorang, yang bawa itu orang-orang yang biasa keluar masuk di rumahmu. Mulailah yang kehilangan mobil ini curiga, siapa ya? Kasiran ini, misalnya begitu. Ya kan bisa tertuduh begitu, ikhwah. Ya, bisa tertuduh begitu. Jadi dalam masalah ini akhirnya tanpa disadari dia telah menimbulkan buruk sangka terhadap seseorang. Padahal si fulannya bagus-bagus saja. Tapi gara-gara dia, oh pantas. Dia belum pernah kemari, begitu kemari hilang mobilku misalnya. Semua dikait-kaitkan. Kan selalu kita begitu ikhwah. Kita selalu mengkait-kaitkan. Oh pantas, gara-gara si dukun. Demikian sama dengan kita ikhwah. Suka mengkait-kaitkan ada yang meninggal misalnya. Seorang ayah misalnya. Dia kepingin beli durian. Seminggu kemudian meninggal. Oh pantas, tanda-tanda itu. Biasanya dia jarang makan durian, kali ini dia minta durian. Oh rupanya itu tanda-tanda dia mau meninggal dunia. Tapi kan gak semua orang, apa semua orang minta durian tanda meninggal dunia? Awas antum, hati-hati antum kalau tiba-tiba minta durian. Karena itu cocokologi sudah ikhwah, dicocok-cocokkan. Oh pantas kemarin dia panggil anaknya semua, rupanya memang mau meninggal. Oh pantas dia ngendong cucu, rupanya kemarin tuh memang kok lama dia ngendong cucu, rupanya dia meninggal. Ada satu lagi ikhwah yang sering terjadi dan itu dirasakan oleh para dokter. Mereka yang tadinya sudah koma, ya, sudah parah, tiba-tiba membaik drastis. Itu dia. Tiba-tiba membaik drastis, tanda-tanda lah, bentar lagi meninggal itu. Demikian. Hanya memang yang teringat yang meninggal aja ikhwah. Yang enggak meninggal membaik tiba-tiba, yang enggak meninggal enggak teringat mereka. Itu ikhwah. Dan itu pengakuan mereka. Ya, apalagi yang di IGD gitu, yang kerja di IGD. Iya Ustaz, memang ada beberapa kali. Saya juga ada temukan ada beberapa ibu gitu kan. Dia sudah koma ikhwah, sudah sulit. Ya kita katakan bentar lagi meninggal lah itu. Tapi tiba-tiba Masya Allah, tiba-tiba membaik kondisinya, membaik. Seminggu kemudian meninggal. Demikian ikhwah. Dan mereka dapati ini kejadian beberapa kali. Sehingga mereka buatlah kalau ada pasien yang memang yang sudah kritis tiba-tiba membaik, itu tanda-tanda dia akan meninggal. Itu. Bisa nggak kita buat kamu seperti ini? Nggak bisa seperti ini. Ya dari mana kita buat kamu seperti itu? Karena kan kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, apakah di rumah apa di mana. Intinya ikhwah, enggak diketahui kapan dia meninggal. Fa idza jaa ajalun fala yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal enggak bisa dipercepat, enggak bisa diperlambat. Itulah ikhwah. Tapi kebiasaan ya kita hanya bisa kan biasanya. Demikian seperti itu, tapi tidak bisa, semoga tidak begitu. Ya semoga tidak. Baik. Au wa makanin dhallah, atau tempat benda yang hilang. Misalnya antum pakai cincin, seorang pakai cincin permata misalnya, berlian sekian, mungkin 40 karat, itu sudah kan ratusan juta harganya. Mungkin lagi jalan kececer ini cincin, mungkin terlalu lebar mungkin. Lebar. Biasanya kan kalau dia begini-gini agak naik masuk dia, kalau gini ini enggak gini-gini dia, begitu. Jadi akhirnya hilang. Enggak tahu di mana. Ini benda ratusan juta.
Maka pergilah ke dukun. Pak Duk, Pak Dukun kan Banduk panggilnya. Pak Duk, ini di mana hilangnya? Oh sebentar, dia pun mulai nerawang. Nah, penerawangan itu ada dengan bola itu. Guli tapi besar segini. Bola kaca, itulah yang macam di kartun-kartun itu. Dan itu memang dipakai, ikhwah. Itu memang nyata dipakai. Dari situ dilihat. Apa lagi yang antum ketahui? Hah? Ember, bukan ember lah, ember segini, jing kali. Baskom, ember segini lah untuk nyuci baju tuh ember. Baskom, biar lebar dia kan tengoknya. Dah, apa lagi? Hah? Jeruk perut, diapain jeruk perut? Atau jangan ngarang-ngarang atau? Oke lah jeruk perut ya, beliau mungkin pernah lihat jeruk perut. Media jeruk perut biasanya Pak ditusuk-tusuk pakai jarum misalnya begitu ikhwah. Jeruk perut dan banyak media-media mereka, ya banyak media-media mereka. Ada yang pakai nerawang begitu. Oh di sana. Ya tiba-tiba dia mungkin baca mantra-mantra tiba-tiba bergetar tiba-tiba suaranya udah beda begitu. Suaranya udah beda. Saya nenek moyangmu katanya. Mulailah bertanya-tanya itu, ya kan? Karena dia bukan dia lagi. Biasanya setelah itu, apa tadi kata Wak itu? Kan dia ngomong tuh tadi. Apa kata Wak itu tadi? Jadi ibu tadi nggak tahu itu korin saya katanya. Karena begitu ikhwah. Nggak tahu lah kita pakai acting betul-betul jinnya. Tapi kalaupun jinnya bisa jadi ikhwah. Karena manusia itu kan bisa kesurupan jin. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asyaitanu minal mas. Mereka yang makan riba, tidaklah mereka berdiri itu kecuali seperti orang yang kesurupan. Berarti ada yang kesurupan. Bisa kesurupan. Mungkin kesurupan itu bisa di setel dengan dia, bisa keluar masuk. Bisa check in, bisa check out. Nah demikian ikhwah. Itu arraf. Itulah kalimat arraf yang ditafsirkan oleh Imam Baihaqi. Wa nahwi dzalik ataupun yang semisalnya. Ya, kata Imam Baihaqi yang biasanya orang yang ditanya di mana benda yang dicuri atau ditanya di mana benda ini hilang dan seterusnya. Wa qila huwa kahin. Ada yang juga mengatakan arraf itu ya kahin, dukun. Wal kahinu adapun kahin kata Imam Baihaqi huwa alladhi yukhbiru anil mughayyibati fil mustaqbal. Dia yang akan menceritakan kepada orang-orang tentang masalah-masalah gaib yang akan datang. Masalah-masalah gaib yang akan datang. Wa qila alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kahin itu adalah yang menceritakan kepada kita apa yang ada dalam hati seseorang. Nah ini biasanya dia bisa menebak. Bapak ini begini. Nah demikian. Padahal dia belum berbicara. Bapak itu belum bicara. Jadi kita datang misalnya datang. Belum kita datang dia sudah tahu. Kenapa? Kamu sakit kan? Mules kan? Demikian. Sudah 3 hari kan? Nah begitu ikhwah. Ya, jadi dia mengetahui hal-hal yang seperti itu. Menebak-nebak. Tebakannya betul misalnya. Inilah kahin. Jadi para ulama berbeda pendapat juga tentang kahin dan arraf. Tapi intinya ikhwah, baik itu kahin maupun arraf, ya, baik kahin arraf, kedua-duanya ini merupakan perkara yang dilarang. Dan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, yang dikatakan arraf ismul kahin. Arraf itu ya kahin, dukun. Wal munajjim, dan ahli nujum, warummal, dan ahli rumal. Kalau ahli nujum dari kata-kata najm itu kan bintang. Nah ini yang mereka yang nengok-nengok bintang. Tapi ingat, ilmu perbintangan itu kan ada 2. Ada ilmu astronomi yang dia memperhatikan pergerakan planet-planet, benda-benda angkasa. Hanya seperti itu. Adapun ilmu nujum yang dilarang yaitu mereka yang memperhatikan gerakan bintang tapi meyakini gerakan itu ada pengaruhnya terhadap umat manusia. Ada pengaruhnya terhadap manusia-manusia tertentu. Makanya seperti zodiak itu kan dari bintang.
Ya, dari bintang. Bergeraknya bintang ini terkait dengan orang yang punya zodiak tersebut. Demikian juga terkait dengan munculnya seorang pemimpin, meninggalnya seorang yang berpengaruh, itu bisa mereka lihat dari gerakan-gerakan bintang. Nah, ini yang disebut dengan ahli nujum yang nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ini disebut dengan ahli nujum yang tidak dibolehkan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mereka ini dahulu itu memiliki jin-jin yang memang menyadap berita langit biasanya. Yang disebutkan, yang telah kita sebutkan pada kajian lalu bahwasanya jin itu akan saling menggendong, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ketika dia mendengar berita dari langit, menyadap berita lagi langit, dia ceritakan kepada di bawahnya, terus sampai akhirnya diberitakan kepada si antek-anteknya, kaki tangannya dari kalangan manusia, dukun-dukun atau tukang sihir. Satu kebenaran akan dicampur dengan 100 kebohongan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi waktu itu memang ikhwah, waktu itu ada banyak yang benar, tepat, karena curiannya itu betul. Adapun ketika Rasulullah SAW lahir, maka langit mulai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhba. Ini pernyataan jin. Ya. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhba. Dan kami mencari-cari berita dari langit dan kami dapati kok ketat penjagaannya. Wa syuhba, dan bagi siapa yang melanggar akan dilempar dengan bola api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Dahulu kami ada tempat duduk kami di situ. Kami duduk di sana sambil mau dengar-dengar, menyadap berita. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Barang siapa yang sekarang mendengar-dengar berupaya akan dilempar dengan bola api. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bim rabbum rasyada. Kami enggak tahu apakah ini isyaratnya suatu kebaikan, keburukan, ataukah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan di muka bumi ini. Demikian ikhwah. Jadi itu maksudnya pada waktu itu lahirnya Rasulullah SAW, maka semakin diperketatlah penjagaan langit dari para jin-jin yang menyadap berita dari langit. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-Arraf ismul kahin, nama dari sebuah kahin, dukun, wal munajjim, dan ahli nujum, war rumal. Rumal ini dari kata-kata pasir ikhwah. Pasir, rumal itu pasir. Jadi seperti yang kita katakan berapa kajian lalu, dulu kan ada yang sifatnya al-khat, itu mereka garis-garis, itu digaris-garislah di di tanah, di pasir, kemudian diasap set begitu dengan cepat. Garis apa yang tinggal? Mereka yang tahu mengartikannya. Ya, mereka yang tahu mengartikannya. Ya mungkin mereka punya rumus-rumus lah, rumus-rumus tertentu yang mereka dapati dari guru-guru mereka. Yang mungkin ya dari pengalaman-pengalaman, karena bisa begitu ikhwah. Antum masih ingat kode-kode togel dulu kan ada? Masih ingat kan? Nah ini senyum dia berarti pengalaman. Ya kan? Ada apa? Kemana namanya? Itu kamusnya. Kalau itu kamusnya. Ini yang biasa selebarannya biasanya. Bukan RR. Dia bisa ada selebaran-selebarannya itu dijual. Kode. Antum padahal segini. Kode, demikian. Jadi mereka kalau melihat kode per lembar. Kalau ada mereka beli togel kan namanya dulu kan. Nah, beli togel itu di situ mereka sekalian ada kode-kode itu, lembar-lembar kode. Diambil. Mereka yang bisa mengolahnya tuh semalaman. Saya pernah lihat orang semalaman dia. Saya tengok apa sih itu? Tapi mereka punya pemikiran tersendiri di situ, ikhwan. Iya. Nanti dia beli kode, jadi muqaronah gitu lah, muqaronah 3 kode menyatukan dua kode. Oh iya. Ini satukan ini, oh ini begini ini. Tengoknya ada kode-kode. Dan saya juga nggak tahu tuh yang buat kode itu siapa. Kalau dia tahu kode itu dia aja masang togel kan. Tapi begitulah, demikian ikhwah. Dan mereka yang menekuni itu. Mereka menekuni itu. Nah, ditambah lagi dengan tadi itu RR itu tadi itu. Ketemu misalnya ular. Apa kalau ular? 32. misal. Demikian. Pokoknya semua jadi kode. Nanti
Ada mobil yang belanggar, berapa BK-nya? Dua belakang. Gitu kan. Dah, catat berapa ini. Nampak apa? Nampak orang gila. Orang gila apa gitu. Orang gila apa? Berapa? Begitu-begitu ya. Pokoknya betul-betul jadi gila lah itu orang yang main togel itu. Itu bahasa mereka, ayo kita bahas. Nah, itu dia bahasanya. Ayo kita bahas. Karena ada kerabat saya itu yang memang sungguh-sungguh dia betul-betul mujtahid dia dalam masalah itu. Karena diktatnya segini, diktat. Itu ikhwah. Jadi kadang-kadang kami curi, kami bakar gitu. Itulah ikhwah. Jadi dalam masalah ini, itulah dia. Kode-kode seperti itu. Nah, demikian ikhwah. Jadi ya kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Bahkan gambar kode-kode itu kalau kita tengok kita nggak ngerti. Ada segitiga, nanti ada garis, kemudian di sini di ujungnya ada gambar bebek, di ujungnya gambar monyet. Nanti tengok-tengok monyet, di erek-erek monyet. Pokoknya betul-betul ilmiah betul, macam ilmiah kali. Ada referensinya. Demikian. Dan referensi yang paling kuat di antara orang gila. Lah dia. Nah, itu rumal. Jadi rumal itu tulis dia usap. Nah, apa yang tinggal? Itulah mereka yang tahu gimana, nggak tahu. Itu rumal. Wa nahwihim ataupun yang semisalnya. Ini di samping khot ini kan rumal nih yang dia tulis, ada yang seperti yang kita katakan tadi, ya, diambil apalah batu atau apalah kemudian ditebarkan, kemudian dia yang mengartikan. Itu ikhwah, dia yang mengartikan. Tapi beda kan kalau kita pas ujian yang multiple choice ABCD, kan gitu juga gitu. Ambil 1 D. Kalau nggak tahu jawabannya, itu nggak termasuk sihir. Demikian ikhwah. Kemudian mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadat turuq, yang dia berbicara mengetahui perkara-perkara dengan cara seperti ini. Jadi masalah dia misalnya masalah ini bayinya laki perempuan, mulailah dia main set. Ini perempuan. Demikian. Atau tengok-tengok bintang. Oh, ini bayimu, kamu hamil masih 3 hari, bayimu nanti tengok-tengoknya lah bintang. Bayimu laki-laki nih. Dengan cara seperti itu. Atau dengan main kartu Jawa, tengoknya set, oh, bencong misalnya begitu. Jadi itulah dia, ikhwah, cara-cara seperti itu. Ya kalau seandainya misalnya lahir anakmu laki-laki, di USG anakmu laki-laki, itu kan bukan dukun. Karena sudah jelas dia. Seperti yang kita katakan kemarin bahwasanya kita mengetahui sesuatu itu melalui 5, melalui pendengaran, penglihatan, pengecapan, perabaan, apa lagi? Penciuman. Demikian ikhwah. Ya. Kita cium apa ini bau ini? Ini bau durian ini. Rupanya bukan durian. Demikian ikhwah. Padahal sudah sudah benar kita dapat cium. Apalagi kalau yang memang profesinya profesi parfum. Malaikat subuh, gitu kan. 1000 bunga. Kadang-kadang kan bisa salah. Itu ikhwah. Ini cendana. Itu ikhwah. Artinya kan itu sebagai input data bagi kita. Selain itu tidak ada input data kita. Tidak ada input data yang lain. Makanya kita hanya bisa menilai dengan 5 panca indera. Kalau ada yang melebihi panca yang ada panca 6-nya, berarti yang ke-6 itu harus dihapus. Itu sudah mengarah kepada perdukunan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita lihat dalam kitab Fathul Majid. Walihada qala Nabi sallallahu fi wasil kuhan. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan tentang kahin, yaitu dukun ini, fayukadzibuna ma'aha mi'ata kadzibah. Di mana dengan satu berita yang benar dicampurkan dengan 100 kebohongan. Fabayyana annahum yusaddiquna marratan wa yakdzibuna mi'ah. Jelaslah bahwasanya mereka sekali benar tapi ratusan kali mereka berdusta. Wa hakadha halu man salaka sabilal kuhan. Demikianlah semua mereka yang menempuh cara-cara dukun ini, mimma yadda'i walayatun. Mereka yang mengatakan mereka itu adalah wali Allah, wal ilm bima fi dhamairil nas, dan mengatakan mereka itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ma'anna nafsa da'wahu
dalilun ala kadzbihi. Padahal pernyataan mereka itu sendiri menunjukkan mereka itu bohong. Kenapa demikian ikhwah rahimahullahi? Li'anna fid da'wahu lilayati tazkiyatun nafs al-manhiyu anha. Karena menyatakan saya adalah wali Allah. Saya adalah wali Allah. Saya ini wali Allah loh. Dengan menyatakan saya wali Allah itu sudah jelas salah. Jelas salah karena sama artinya dia sedang merekomendasi menganggap dirinya itu baik. Tazkiyatun nafs. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Maka enggak dibolehkan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ini wali Allah loh. Tapi kalau antum mengatakan saya ini wali santri, boleh enggak ada masalah. Wali santri, wali nikah, boleh. Dan wali-wali yang lain. Wali kota, boleh. Tapi kalau wali Allah enggak boleh ikhwah. Karena wali Allah itu tentu orang yang baik, orang yang soleh. Demikian ikhwah. Dan Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ihtada. Jangan kalian menganggap diri kalian bersih, Allah lebih tahu siapa yang mendapat hidayah. Jangan kalian menganggap diri kalian bersih, Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Demikian ikhwah. Ketika dia mengatakan saya wali Allah, berarti dia telah menganggap dirinya itu sudah orang baik, enggak dibolehkan. Kemudian ikhwah, walaysa hadza min sya'nil auliya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu karakter wali-wali Allah. Fa inna sya'num al-izra'u ala nufusihim wa 'aibihim laha. Karena sifat wali Allah itu adalah mereka lebih fokus kepada kesalahan-kesalahan mereka, mendeteksi kekurangan mereka. Wa khauf ala rabbihim min rabbihim, dan takut kepada Allah. Fa kaifa ya'tuna an-nas wa yaqulu i'rafu i'rifu annana auliya. Bagaimana mungkin seorang wali Allah yang takut dengan dirinya, takut dengan dosa-dosanya, takut dengan aibnya, lantas dia berkata kepada orang-orang, ketahuilah saya adalah wali Allah. Gak akan mungkin wali Allah mengatakan begitu. Kemudian, wa anna na'lamul ghaib. Kami mengetahui ilmu ghaib. Wa fi dhimni dzalika talabul manzilati fi qulubil khalqi wa intiqasid dunya bihadhil umur wa iqtinasid dunya bihadhil umur. Dan dari situ terkandung bahwasanya mereka itu ingin mendapatkan ingin mendapatkan kepercayaan, ingin dikagumi oleh makhluk manusia ya untuk urusan dunianya. Supaya hebat ini. Sama seperti kan ikhwah, ketika ada seorang mengatakan, saya pernah mimpi Nabi loh. Nah, begitu. Itu tujuannya apa? Apa tujuannya? Kalau tidak untuk ingin mengupgrade pandangan orang dia. Ustadz itu pernah mimpi Nabi. Memang kenapa kalau mimpi Nabi? Demikian. Belum lagi kalau kita bahas gimana mimpi Nabi itu. Demikian ikhwah. Jadi tak perlu juga. Kalau kita mimpi Nabi ya sudah, simpan aja. Ya. Saya mimpi masuk surga. Cocok saya sepertinya ini penduduk surga. Demikian ikhwah. Jadi enggak dibolehkan yang seperti itu. Wa hasbuka bihali sahabati wat ta'bin radhiyallahu anhum wa hum sadatul auliya. Cukup bagi kalian bagaimana kondisi para sahabat dan tabi'in, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin wali Allah. Afakana indahumul hadhihi da'awi. Apakah mereka pernah menyatakan diri mereka seperti itu? Abu Bakar pernah enggak Abu Bakar mengatakan saya adalah wali Allah? Pernah apa enggak? Pernah enggak Abu Bakar mengatakan saya mengetahui ilmu gaib? Rasulullah saja enggak pernah mengatakan seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi para sahabat yang merupakan generasi yang terbaik, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelahnya. Itu para sahabat dan tabi'in. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengatakan saya adalah waliullah. Tapi sekarang orang ada yang menyatakan waliullah. Kemudian ikhwah, selanjutnya, la wallahi bal kana ahadum la yamliku nafsahu bil buka idza qara Qur'an. Tidak ada seorang, demi Allah tidak ada seorang pun yang seperti itu. Bahkan mereka kalau mendengar Al-Quran mereka bisa menangis. Ya, mereka bisa menangis. Kasiddiq, ya, Kasiddiq radhiyallahu anhu, seperti Abu Bakar Siddiq. Wa kana Umar anhu yasma'u nasijahu mi wara'i sufuf yabki fi salatihi. Dan Umar bin Khattab pernah mendengar bacaan Al-Quran di belakang saf, dia berada di belakang saf. Dia menangis. Kenapa ya? Takut dengan neraka, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, muru
Muri Abu Bakar falyusalli bin nas. Aisyah, suruh ayahmu agar dia salat mengimami manusia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Inna abi, ayahku, idza shalla bin nas baka." Kalau dia menjadi imam, dia akan nangis. Dan itu memang ma'ruf ikhwah. Abu Bakar kalau baca Quran nangis. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini kok malah menyatakan wali Allah seolah dia tak berdosa. Siapa yang ngangkat dia jadi wali Allah dan siapa juga mengatakan dia jadi wali Allah? Abu Bakar tak pernah seperti itu. Umar juga tak pernah seperti itu ikhwah. Ya. Bakar, wa kana yamuru bil ayati waradahu fil laili yamridu minha layali ya'udunahu. Bahkan Umar pernah ketika membaca satu ayat lantas dia sakit. Satu malam dia baca satu ayat, dia baca ketika sholat malam dia baca satu ayat, dia baca, begitu dia membaca satu ayat, habis sholat sakit dia. Sakitnya sakit parah sampai orang-orang berdatangan menjenguk dia. Demikian ikhwah. Siapa di antara kita yang pernah gara-gara baca ayat sakit? Gak ada kan? Kita sakitnya kenapa? Banyak minum es. Apa lagi sakitnya? Gak makan, GERD naik, begitu ikhwah. Karena begadang, karena gaji terlambat, itu belum sakit. Tapi membaca ayat, ya Allah takut mau sakit. Orang mana tuh Pak Ustadz sakit dia kapan? Iya gara-gara membaca ayat sakit dia, nggak pernah kita dengar. Demikian. Yang pernah kenapa dia sakit? Iya dijambak istrinya itu ada. Mana si Ustadz? Ada di masjid. Kenapa? Kok rajin di masjid? Ya semenjak dia nikahnya 2, rajin di masjid. Rupanya ada masalah di rumah semenjak dia nikah 2. Demikian. Di sini nggak dikasih, di sini nggak. Akhirnya di masjid lah tinggalnya. Demikian. Makanya antum bagus-bagus dengan masjid. Ada masalah di rumah, masjid tempat tinggal antum. Jangan ke kafe, jangan ke masjid ikhwah. Ya, jadi kayak kita kasih ya mereka ya. Ya, kita kasih antum tempat. Ada tempat di kamar ini. Demikian. Ya. Ali bin Abi Thalib bertengkar dengan istrinya. Perginya ke masjid. Antum pergi ke masjid dan kemana-mana. Kalau antum perginya ke kafe, pergi ke tempat teman-teman antum, kemudian mereka kompor itu ikhwah. Antum dimarahi istri. Iya, kalau aneh. Tapi coba pergi ke masjid, insya Allah bisa lebih tenang. Ke masjid larinya, jangan kemana-mana. Jangan ke kafe sambil nengok TV, itu malah membuat semakin galau dibuatnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa kana Tamimud Dari yataqallabu ala firasi wa la yastati'u an-nawm illa qalila khaufan minan nari summa yaqumu ila salatih. Pernah Tamim Ad-Dari, dia pernah nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Gara-gara takut neraka. Akhirnya dia bangkit dan sholat. Ikhwah, kita kalau nggak bisa tidur gara-gara apa? Hah? Mikir utang. Kalau saya karena minum kopi, itu nggak tidur biasanya. Atau gara-gara kalau panitia korban, kemana duitnya 3 juta lagi? Nah itu bisa nggak tidur. Bendahara itu. Apalagi lari sapinya Mas Salman tuh. Malam sapinya lari. Nggak tidur dia. Paginya nangis sama ya. Itu dia. Nggak ada kita nggak tidur kenapa? Takut neraka ya Allah, takut neraka. Nggak bisa tidur. Aduh Masya Allah ini luar biasa. Nggak pernah kita alami. Demikian ikhwah. Wa yakfi fi sifatil awliya ma dzakarallahu fi ta'ala. Dan cukuplah sudah banyak sifat-sifat wali Allah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya para dukun-dukun apalagi dengan berkedok ustadz kiai yang pakaiannya juga sudah dirubah dengan pakaian-pakaian yang gamis, jenggot, pakai celak tebal, kemudian pakai sorban, rambutnya gondrong, pakai tongkat lagi. Kanan tongkat, sebelah tasbih, itu dianggap sebagai dukun syar'i. Ya ikhwah, tidak ada dukun syar'i. Demikian, dukun ya dukun, walaupun dia pakai apa, bagaimanapun fashionnya tetap dukun ya dukun. Demikian ikhwah. Baik, itu saja. Ada yang mau bertanya silakan. Atau di 0813 600 661. Ya. Satu aja. Borong 2. Satu aja. Ya, satu dulu.
Oh, Masya Allah, itu tatayur syar'i namanya. Ini mirip-mirip dengan orang istikharah, ikhwah. Orang istikharah kemudian mencari jawabannya di mana biasanya? Hah? Di mimpi, ya. Kalau dia jatuh dari tempat tidur berarti nggak bagus ini, nggak lanjutkan misalnya. Ikhwah, itu tetap nggak dibolehkan. Walaupun misalnya dia mau tatayur nih, mau tatayur, tapi nggak bismillah, ya Allah, berilah petunjuk melalui burung ini. Kalau dia ke kanan, maka begini saya akan lakukan. Kalau dia ke kiri, saya nggak lakukan. Ya Allah, berilah petunjuk. Nggak demikian, ikhwah. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya antara si burung terbang kiri kanan dengan perbuatan kita. Kalau kita mau lakukan sesuatu yang syar'i bagaimana? Kita konsultasi dengan orang yang memang ahli. Misalnya ini, ya misalnya, apa misalnya? Kita mau bahas masalah apa ini? Jadi apa tidak kita lakukan? Ya bertanya kepada orang yang ahli, pertimbangan. Apa yang dia katakan? Udah, apa saran dia? Setelah itu tetapkan satu, kemudian istikharah. Tawakal Allah, jalan. Demikian ikhwah. Ya, adapun yang tadi itu walaupun seperti itu ya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ya Allah, berilah saya petunjuk. Melalui apa? Melalui lisan Pak Dukun ini. Ya nggak bisa. Karena sudah mutlak dia. Man ata'arrafan aw kahinan lam tuqbal salatuha arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tak diterima salatnya 40 hari. Walaupun dia di rumah sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa usaha harus syar'i. Demikian ya. Bukan doanya syar'i, usahanya juga harus syar'i. Ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Terus beli itu tadi, kertas-kertas tadi itu kode. Demikian. Ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Jadi pengedar dia. Demikian. Ya enggak boleh. Doa yang syar'i harus dilakukan dengan yang syar'i juga. Usahanya harus syar'i. Itu ikhwah, enggak boleh dicampur. Jadi enggak boleh. Sama, hukumnya sama. Mungkin jangan-jangan dua itu. Jangan-jangan dua. Kufurnya juga, bid'ahnya juga jadi dua dia. Karena dia telah menjadikan itu sebagai syariat. Demikian ikhwah. Sama seperti ketika orang membunuh. Membunuh kan maksiat. Maksiat. Tapi ketika dia membunuh dengan keyakinan itu sebuah ibadah, jadi bid'ah dia ikhwah. Lebih besar dosanya. Seorang yang buat maksiat dengan keyakinan itu ibadah, itu menjadi lebih besar dosanya ketimbang maksiat. Karena itu jatuh pada bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis ketimbang maksiat. Karena apa ikhwah? Bid'ah itu enggak akan dibukakan taubatnya oleh Allah. Innallaha hajabat taubata an sahibal bid'ah hatta yada'aha. Allah itu menutup pintu taubat untuk pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Demikian ikhwah. Adakah orang yang membunuh orang dengan niatnya itu ibadah? Banyak ikhwah. Itu yang khawarij itu. Seperti Abdurrahman bin Muljam. Contohnya itu. Yang dibunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam ini seorang ahli Al-Quran yang pada zaman Khalifah Umar bin Khattab diutus ke Mesir. Ahli Quran dia. Dan tetangganya itu ada yang khawarij, terpengaruh dengan tetangganya. Dia pun akhirnya nikah dengan seorang wanita yang juga khawarij, bertambah-tambah lah ikhwah. Karena istri itu kan termasuk teman dekat. Almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu bersama agama teman dekatnya. Falyanzur mimman yukhalil. Kamu perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatmu. Dan tidak ada orang yang lebih dekat lain istri kita. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita itu untuk mencari istri yang solehah. Jangan yang soleh. Gak boleh. Yang solehah supaya apa? Supaya sebagaimana kata Qatadah, sahibus salihin ya ibadallah takun mislahu amahum. Bertemanlah dengan orang soleh. Semoga kamu seperti mereka atau bersama mereka. Ya kalaupun kita rasa diri kita gak soleh-soleh amat, ya semoga dengan istri yang solehah
kita bisa terpengaruh dengan kesolehan istri kita. Demikian ikhwah. Itu istrinya orang Khawarij, selesailah dia. Maka nggak dibolehkan. Ya, itu namanya ikhwah, lebih besar dosanya ketimbang orang yang membunuh karena emosi. Itu ikhwah. Bahkan Abdurrahman bin Muljam itu ketika dia membunuh Umar bin Khattab, itu kan baca Quran kan? Dia baca soal Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Itu yang dibacanya. Yang dibunuhnya Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, khalifah Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga. Bayangkan, dibunuhnya orang yang dijamin masuk surga dengan niat dia akan masuk surga. Dengan harapan, dengan membunuh orang yang sudah yang sudah jelas sudah masuk surga, harapannya dia bisa masuk surga. Bayangkan ya. Begitulah dia. Walaupun memang ada juga ikhwah, orang yang membunuh akhirnya yang dibunuh masuk surga, yang membunuh juga masuk surga. Ada memang. Ada hadisnya kan ada. Ya, ada hadisnya. Jadi yang dibunuh dia memerangi seorang yang muslim, kaum muslimin, kemudian dia dibunuhnya orang tersebut, akhirnya mati syahid. Dan kemudian si pembunuh ini dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia juga terbunuh. Si pembunuh dan yang membunuh masuk surga dua-duanya. Demikian ya. Tapi kalau yang tadi itu jelas dia niatnya dapat pahala, ingin dapat pahala. Bayangkan, luar biasa. Memang harus luar biasa. Jadi kalau Ali yang selevel Ali bin Abi Thalib saja dibunuh dengan niat mendapatkan surga, apalagi macam yang lain-lain. Amanlah, rata dibuatnya. Demikian. Lagi silakan. Ya. Ya. Mana? Ya, coba. Silakan Bang Amir. Ya. Ya. Imam batal lagi sujud. Ya, imam ngasih informasi kepada kepada makmum belakangnya, saya batal gitu. Jangan dia diam-diam pergi diam-diam. Ya. Diam-diam pergi dia. Orang pun lama kali imamnya. Begitu bangkit nggak ada imamnya. Taib. Sudahlah dia dioper nih kepada yang di belakang. Terus apa yang dilakukan di belakang? Apakah sambil sujud dia geser ke depan gitu? Ya enggak. Dia gimana? Allahu Akbar, duduk. Udah. Pas duduk itu dia maju. Demikian ikhwah. Ya, nanti setelah berdiri, terus apakah sambil duduk yang ini ngesot samping-samping supaya rapat? Enggak harus, ya. Enggak harus. Atau bisa juga ya sudah, tetap yang di belakang imam itu ambil kendali ya sampai nanti berdiri baru dia maju dan ini bisa merapat. Intinya dia yang gimana bisanya gitu. Tapi itu dia yang imam yang batal harus ngasih tahu, jangan diam-diam pergi. Demikian ikhwah, jangan diam-diam pergi. Nanti orang khawatir, Masya Allah imam kita tiba-tiba mungkin diangkat ke langit seperti Nabi Isa. Demikian. Karena kan yang seperti itu tiba-tiba hilang, sedangkan tiba-tiba meninggal saja kan suatu husnul khatimah kan, apalagi tiba-tiba hilang. Jadi dikasih tahu Bang Amir ya, baru dia pergi. Oke Bang Amir, Mas? Oke. Bagaimana cara wudhu untuk sholat yang gak bisa buang air kecil, pasang selang kateter, terus terasa keluar? Ikhwah, ini yang disebut dengan silsilatul baul. Orang yang penyakit prostat, itu kan klepnya gak ada. Demikian ikhwah. Ketika air masuk ke ginjal ini kan sebenarnya yang menyaring darah sehingga air, kemudian dari situlah nanti ke kandung kemih, disalurkan ke kandung kemih. Di kandung kemih inilah ngumpulnya, kalau kita katakan baknya. Di ujung kandung kemih itu ada klepnya. Ketika dia sudah penuh, klepnya mulai terasa lah kita, maka pergilah kita ke kamar mandi, kita bukalah klepnya, seret, kosonglah kandung kemihnya. Demikian. Ada orang-orang yang terkena prostat yang biasanya sudah tua-tua, itu dia nggak punya lagi klepnya, itu dol sudah klepnya. Jadi yang mengalir dari ginjal masuk kandung kemih langsung keluar begitu aja. Demikian ikhwah, nggak ada lagi penampungannya. Istilahnya kalau bak itu saluran buangnya itu sudah nggak ada, hilang atau deratnya sudah dol.
dibuka-buka, dol aja. Udah nggak bisa ketat lagi ikhwah. Itu dia, itulah konsepnya. Jadi gimana? Yang penting, kalaupun dia terasa keluar, yang penting dia berwudu, kemudian dia pakai pempes. Pakai pempes. Kemudian ya sudah sholat, walaupun keluar nggak keluar, nggak apa-apa. Apalagi sudah pasang keteter kan, itu kan ada biasanya ada kantung penampungnya, emang nggak ada masalah. Yang penting dia berusaha untuk bersih. Demikian ikhwah. Kalau nggak dia nggak pakai keteter itu, dia boleh pakai pempes ikhwah. Yang penting dia ketika mau wudu harus pakai pempes setelah itu. Kemudian sholatlah, nggak ada masalah dia apakah keluar atau nggak keluar, karena ini uzur, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menjadikan sulit bagi kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak ingin menyulitkan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Yang enggak sanggup, enggak ada hukum. Allahu a'lam. Di usia berapakah idealnya anak itu belajar tahsin dan fokus menghafal Quran? Usia berapa ya? Kalau teori-teori pendidikan sekarang ikhwah, anak itu di usia 0 sampai 1 atau 2 difokuskan untuk bermain dengan mainan itu yang bisa memfokuskannya. Misalnya menyusun bola gitu. Belum difokuskan pada menghafal. Belum difokuskan pada menghafal. Kan ada Lego tahu Lego ya? Lego nyusun Lego. Atau ambil bola masukkan ke lubangnya. Ya jangan bapaknya yang masukkan, bapaknya yang lancar lah kalau bapaknya. Ini kadang-kadang anaknya punya, bapaknya yang masuk, saya buka lagi, bapaknya yang masang Lego. Yang sibuk bapaknya bukan anaknya. Ada yang bikin ikhwah. Antum tahu Lego kan? Oh banyak nggak tahu nih Lego nih. Itu yang bisa dipasang-pasang, ada kakinya. Ya udahlah kalau nggak tahu gimana lagi. Demikian. Iya, ya kita pun nengoknya asik ikhwah. Nengok, kita mau juga lah pasang gitu kan buat kerapian gitu. Cucu saya kan punya, kadang-kadang saya nyusun juga. Capek baca nyusun saya, demikian. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi permainan-permainan yang bisa membuat dia fokus. Demikian ikhwah. Itu teori pendidikan sekarang. Baru setelah 2 tahun ke atas sudah dia bisa fokus, baru mulai pelan-pelan diajarkan menghafal. Demikian 2 tahun, 3 tahun diajarkan menghafal. Pelan-pelan. Itu pun menghafal dengan cara bermain. Ya, dengan cara bermain. Demikian ikhwah. Terus bagaimana? Sebenarnya ada yang lebih bagus. Dari mulai 0, bahkan dari mulai si anak itu masih di kandungan, kita perbanyak memperdengarkan tilawah. Ya biar dia main, tapi dengar tilawah. Jangan dangdut yang antum pasang. Jangan. Jadi juz amma itu diputar terus. Demikian ikhwah. Ya anak ini kan kalau dia sering mendengar, dia nggak menghafal, tapi karena itu aja yang didengar. Ya, karena itu aja yang didengar. Akhirnya dia mengucapkan walaupun celat kan. Amma caca alun katanya kan. Nah, demikian. Dia akan niru-niru ayahnya sujud walaupun dia jengking gitu kan. Demikian. Jadi itulah dia, ya. Jadi tidak ada pemfokusan menghafal, tapi dia bisa dengan cara memperdengarkan apa yang perlu untuk dia hafal. Tapi dikatakan baca ini a, ba itu belum. Itu belum ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Satu lagi lah. Bagaimana cara rujuk talak 1 dan talak 2 setelah lewat masa iddah? Ikhwah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak, ya, maka dia melangsungkan masa iddahnya 3 kali haid. 3 kali haid. Ketika talak jatuh, maka mulai saat itu berlangsunglah masa iddah 3 kali haid.
Ya, 3 kali haid. Setelah selesai masa haid yang ketiga, baru dia habislah masa iddahnya. Demikian ikhwah. Kalau si laki-laki, si suami, dia rujuk di masa iddah, berarti ya rujuk begitu saja. Tapi kalau ternyata rujuknya sudah selesai masa iddah, maka dia harus akad pernikahan yang baru. Demikian juga talak 2. Ya, demikian juga talak 2 harus dengan akad pernikahan yang baru. Tapi kalau sudah talak 3, habis sudah. Walaupun si perempuan tak masa iddah, tapi untuk laki-laki ini tidak ada lagi. Fa in talaqaha, kalau dia talak lagi yang ketiga, itu siapa itu yang Dek, Bu, tolong anaknya. Fa in talaqaha fala tahillahu hatta tankiha. Fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau ditalak ketiga maka tidak boleh si suami itu balik sampai dia menikah dulu dengan yang lain. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia rujuknya setelah masa iddah, maka dia harus akad pernikahan yang baru. Tapi kalau rujuknya di saat masih masa iddah, maka dia rujuk begitu saja. Baik secara aklamasi, soreh maupun yang harus soreh. Soreh itu, Dek, kita rujuk ya Dek. Gitu. Dia rujuk, oke dah. Tapi usahakan lebih baik kalau ada saksi. Atau nggak pakai rujuk tanpa kata-kata. Tiba-tiba masuk selimut aja. Apa nih bang? Assalamualaikum. Gitu aja. Udah jadi. Rujuklah itu namanya. Demikian ikhwah. Ya, itu dia. Allahu alam bissawab. Jadi kalau sudah lewat iddah, dia harus akad pernikahan yang baru. Tapi kalau dia sudah lewat iddah, udah talak 2 nih, lewat iddah, akhirnya dia rujuk pakai akad pernikahan yang baru. Talak 1, 2 ini masih dihitung nggak? Setelah dia akad pernikahan yang baru, masih nggak dihitung? Hah? Nah ini kelompok A. Dihitung nggak? Nggak dihitung, udah pemutihan. Ini kelompok B. Antum pendengarnya depannya. Dihitung nggak? Ikhwah tetap dihitung. Tetap dihitung. Kecuali kalau dia setelah ditalak, selesai masa iddah, tiba-tiba ada orang lain yang menikahi dia. Kemudian cerai lagi dia dengan orang lain tersebut. Kemudian balik lagi dengan suami yang pertama. Barulah talaknya diputihkan. Karena dia sudah sempat menikah lagi dengan orang lain. Kalau seandainya dia menikah setelah masa iddah, dianggap talaknya habis, orang nanti akan begitu aja. Udah talak 2 kan, aduh gimana nih, talak 3 udah habis, udah biar aja, jangan rujuk-rujuk. Sampai selesai masa iddah, kita nikah. Dia akan bisa memutihkan talak 1 dan talak 2. Kan jadi mainan jadinya. Makanya talak 1 dan talak 2 dengan ada akad pernikahan yang baru, tidak diputihkan. Kecuali kalau si perempuan ini nikah dengan yang orang lain. Jadi dia setelah selesai masa iddah, dia mau balik ini. Rupanya kalah cepat. Set ada yang lain. Diterima pula. Dah nikah dia. Tengkar lagi dia dengan yang lain. Dengan yang suami yang kedua ini. Cerai lagi setelah masa iddah. Balik lagi istri yang suami yang pertama. Barulah talak 1 dan talak 2 itu menjadi putih. Demikianlah ikhwah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.